Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam penjagaan Allah, selalu di dalam liputan Allah, selalu di dalam kecukupan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ba'da subuh yang indah ini, kami akan mengunggah atau akan mengkaji betapa dekatnya Tuhan dengan manusia. Betapa tak terpisahnya Tuhan dengan manusia. Akan tetapi manusianya lah yang selama ini memisahkan dirinya dengan Tuhannya. Manusianya lah yang selama ini selalu berselingkuh dari Tuhan. Manusianya lah yang selama ini yang lari dari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bagi manusia seolah-olah hanya manusianya lah yang ada di dalam dadanya. Hanya manusianya lah yang berkuasa atas dirinya. Hanya manusianya lah yang merasa berkuasa, yang merasa bisa, yang merasa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Karena yang dipandang, karena yang wujud, karena yang nyata, karena yang hidup, dan karena semua sifat-sifat Tuhan telah dirampas oleh manusianya. Sehingga manusianya lah yang menjadi penguasa sendiri-sendiri di dalam dadanya. Selama ini kita mengkaji, membahas tentang ketuhanan hanyalah hayalan saja. Karena kedudukan kita di dalam hati kita, kedudukan kita di dalam nyawa kita, kedudukan kita di dalam jiwa kita, kedudukan kita di dalam roh kita selama ini, kitalah yang menjadi pemilik nyawa, kitalah yang menjadi pemilik jiwa, kitalah yang menjadi pemilik hati, kitalah yang menjadi pemilik roh, dan kitalah yang menjadi pemilik kehidupan ini selama ini. Sehingga sifat-sifat Tuhan telah dirampas oleh manusianya. Dan sehingga manusianya lah yang menjadi Tuhan atas pribadi masing-masing diri manusia tanpa disadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita akan bongkar, kita kaji Tuhan dari langit. Bila kita mengkaji Tuhan dari dunia, maka banyak hijab-hijab yang akan menghalang-halangi kita untuk menyaksikan Tuhan. Bila kita kaji Tuhan dalam
kemanusiaan kita, maka kita banyak menemukan hijab-hijab kemanusiaan kita. Di antaranya hijab itu adalah yang pertama adalah hijab diri manusianya, hijab ilmunya, hijab amalnya, hijab kehormatannya, hijab kekuasaannya. Itulah hijab-hijab itu bila manusia mengkaji Tuhan di dunia. Jadi banyak dinding-dinding pemisah, dinding-dinding penghijab, penjara-penjara yang akan membelenggu diri manusianya dari Tuhan. Bila kita kaji Tuhan dari dunia, maka manusia tidak akan pernah rela, manusia tidak akan pernah ridho, manusia tidak akan pernah mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan itu tidak seperti apa-apa dan seolah-olah Tuhan itu tidak seperti siapa-siapa bagi kepahaman ukuran manusia. Bila anggapan manusia, bila tolak ukur manusia mengatakan, meyakini bahwa Tuhan itu tidak seperti apa-apa dan bila Tuhan itu tidak seperti siapa-siapa, sampai kapan manusia akan bertemu Tuhannya? Bila Tuhan itu tak ada pada apa-apa, bila Tuhan itu tak ada pada siapa-siapa, yang kita yakini selama ini, bagaimana mungkin kita bisa menemukan Tuhan? Disitulah hijab-hijab manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Disitulah hijab-hijab manusia guna mencari Tuhannya. Banyak penghalang-penghalang yang dihadapi oleh manusia, terutama yang menjadi penghalang yang tertinggi bagi manusianya, yakni keberadaan diri manusianya. Hijab tertinggi bagi manusianya adalah kewujudan diri manusia itu sendiri. Hijab tertinggi bagi manusia dalam rangka mencari Tuhannya, yakni hidup yang masih diakui sebagai hidup manusianya. Itulah hijab, itulah penjara yang tertinggi bagi manusianya. Sehingga tak akan pernah manusia bisa menemukan Tuhan bila manusia hanya mencari Tuhan di dunia ini. Bila manusianya mencari Tuhan dengan versi, dengan teori-teori, dengan konsep-konsep kemanusiaannya, selamanya takkan pernah bertemu Tuhan. Semakin dicari Tuhan, semakin tak menemukan Tuhan. Semakin dicari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Maka dari itu, bila kita mencari Tuhan di dalam dunia ini, maka banyaklah dinding-dinding hijab-hijab yang menghalang-halangi manusia untuk berjumpa dengan Tuhannya. Bila manusia tidak berjumpa dengan Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa memasrahkan hidupnya kepada Tuhannya? Bila manusia tak pernah jumpa dengan Tuhannya, bagaimana mungkin manusia memasrahkan badannya kepada Tuhannya? Bila manusia tak pernah jumpa dengan Tuhannya, bagaimana mungkin manusia merasa beribadah, merasa sholat, merasa berzikir, merasa dekat dengan Tuhannya? Bertemu saja belum, apalagi beribadah. Jadi konsepnya itu wajib bertemu dulu, wajib menghadap dulu, baru bisa menyerahkan hidup yang bukan hidupnya.
bisa menyerahkan badan yang bukan badannya, bisa memasrahkan sholat yang bukan sholatnya, bisa memasrahkan ibadah yang bukan ibadahnya, sehingga semuanya akan lillah dan menjadi amal yang suci bersih dari kepemilikan, amal yang suci bersih dari kemelekatan, keakuan, kekuasaan diri manusianya. Itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang suci bersih dari manusia yang melakukan itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah akibat kita mengkaji Tuhan, akibat kita mencari Tuhan dengan kendaraan hawa nafsu, yakni memahami Tuhan dengan konsep-konsep kemanusiaannya, dengan ukuran kemanusiaannya, maka terdapatlah dinding-dinding yang tebal bila manusia mengkaji Tuhan di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam kajian dan di dalam paparan YouTube Uripe Allah ini, kita akan menyajikan sudut pandang dari langit, sudut pandang dari Allah, bukan hanya sudut pandang dari bumi saja, bukan sudut pandang dari kepahaman konsep-konsep kemanusiaan saja untuk memahami Tuhan. Maka dari itu, Anda sekalian saya bawa ke langit, saya antar kepada Tuhan, agar Anda bisa menyaksikan diri Anda sendiri dari Tuhan, agar Anda bisa menyaksikan diri Anda sendiri dari langit, agar Anda sudah tak terhijab lagi dengan diri Anda sendiri, dan agar Anda bisa menyaksikan terang benderangnya alam semesta ini di sisi Allah. Terang benderangnya keberadaan manusia ini di sisi Tuhan. Jadi yang kita jalani sudut pandang menurut Tuhan, bukan sudut pandang menurut manusia. Kita ketahui bersama sudut pandang menurut manusia, Tuhan tidaklah mungkin sama dengan manusia. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan itu sama dengan manusia? Antara pencipta yang dicipta, ya tak mungkin sama. Itulah kepahaman ukuran kemanusiaan kita yang masih tertendensi bersandar kepada hawa nafsu manusianya. Karena manusia selama ini telah menyerupai Tuhan, maka tak akan pernah menerima Tuhan. Karena manusia selama ini menyerupai Tuhan, maka tak akan pernah mau bila ada saingannya menjadi Tuhan. Bila manusia ingin kembali kepada Tuhannya, ya maka jalan kembalinya yakni jangan jadi Tuhan. Disitulah manusia akan kembali kepada Tuhannya, yakni naik terbang tinggi ke langit menuju Tuhan. Agar apa terbang tinggi ke langit menuju Tuhan? Agar kita bisa memasrahkan hidup yang bukan hidup kita. Agar kita bisa memasrahkan badan yang bukan badan kita. Agar kita bisa memasrahkan kekuasaan, daya upaya yang bukan milik kita. Sehingga kita bisa berpasrah diri kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali dari ketiadaan kepada ketiadaan. Kembali dari Adam menuju menjadi Adam, yakni kembali kepada tidak ada.
Awalnya kita tidak ada, ya kembali tidak ada. Awalnya hanya Tuhan yang ada, berakhir pun hanya Tuhan yang ada. Bila manusianya sudah terbaiat hatinya yang seperti ini, maka bisa disaksikanlah bahwa sebenarnya manusia itu tak ada bedanya dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang berkuasa atas manusia itu ya Tuhan sendiri. Bila manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah pasrah, rela, ridho kembali kepada ketiadaannya, maka yang wujud itulah Tuhan. Jadi sebenarnya yang menjadi roh itu Tuhannya, yang menjadi jasad itu ya Tuhannya, dohir dan batin. Ketika manusianya diturunkan ke dunia, yakni ketika manusianya datang detik-detik akil balik tiba, maka mulai tumbuh ketika manusia mulai memakan buah-buah yang terlarang. Buah kehidupan dimakan, diakui oleh kepemilikan manusianya. Buah badan diakui, dimakan bahwa badan ini milik manusianya. Sehingga manusianya tersungkur ke muka bumi, diturunkan ke dunia ini. Dari langit diturunkan ke dunia. Dari Tuhan diturunkan menjadi manusia. Inilah cerita kita semua, yakni cerita Adam dan Hawa itu sebenarnya cerita diri kita sendiri. Para nabi dan para rasul serta raja-raja yang menjadi musuhnya para nabi dan para rasul pun juga itu juga kita sendiri. Kita yang jadi rasul, kita yang jadi raja sebagai musuhnya rasul itu. Kita pernah jadi Fir'aun, kita pernah jadi Musa, kita pernah jadi Namrud, kita pernah jadi Ibrahim. Karena semua pagelaran yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu ya sejarah, bacaan, ayat-ayat diri kita sendiri. Karena kita selama ini memisahkan diri dari Tuhan, seolah-olah dongeng-dongeng yang diceritakan di dalam Alkitab, dongeng-dongeng yang diceritakan di dalam Al-Quran hanyalah diri-diri yang di luar diri kita sendiri. Karena kita memisahkan antara diri yang satu dengan diri yang lain. Karena kita mengada-adakan yang selain diri kita, di luar diri kita. Sehingga seolah-olah ada diri-diri yang diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, seolah-olah yang diceritakan itu diri-diri yang lainnya. Diri-diri masa lalu, diri-diri tempo yang lampau. Sehingga kita tidak bisa berkaca diri, tidak bisa berbenah diri, karena kita membaca kitab-kitab, kita membaca Al-Quran hanya yang kita pahami dongeng-dongeng belaka. Padahal firman Allah, wa min anfusikum, dan semua ada pada dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikannya? Padahal diri-diri yang diceritakan di dalam Alkitab, diri-diri yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu ya dirimu sendiri yang jadi manusia yang buruk, yang jadi manusia yang baik, yang jadi manusia yang taat,
yang jadi manusia yang maksiat, yang jadi raja yang dolim, yang jadi raja yang taat, semuanya ada pada dirimu. Ketika kita masih menuduh ada diri-diri yang lain selain diri kita, maka itulah kesesatan manusia, memandang diri yang di luar diri daripada memandang diri yang ada di dalam diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampai saat ini kita bisa memahami apa yang tengah dipaparkan. Jadi bila manusia mau memasrahkan dirinya, mau memasrahkan hidupnya, mau memasrahkan raganya, maka manusianya ya harus kembali dari mana ia datangnya. Dari Tuhan, ia wajib kembali kepada Tuhan. Dari mati, ia wajib mati lagi. Karena pintu utama, hanya satu pintu. Agar manusia bertemu Tuhannya, maka harus ketemu hari kiamat kubro dan harus ketemu dengan kematian manusianya. Bila manusianya saja tak mau mati, bila manusianya saja takut mati, berarti manusianya takut ketemu Tuhan. Bila takut mati, berarti takut ketemu Tuhan, berarti manusia tidak mau dituhani oleh Tuhan, karena manusianya cinta kepada dirinya sendiri yang sebagai Tuhan. Maka dari itu manusia selama ini pada takut ketemu Tuhan, karena ketemu Tuhan itu harus mati dulu, mati kemanusiaannya, mati kepemilikannya, mati kemelekatan atas hak milik manusianya. Maka manusianya takut mati, otomatis takut bertemu Tuhan. Bila manusianya takut bertemu Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan lewat sholat-sholat kita? Dan otomatis tanpa kita sadari, sholat dan ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, sesungguhnya untuk pemuas hawa nafsu Tuhan, hawa nafsu yang selama ini kita agung-agungkan. Bukan untuk Allah, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri, karena konsep-konsep ketuhanan yang kita pahami selama ini tambah jauh dari Tuhan, karena konsepnya manusia pasti mengarah kiblatnya kepada hawa nafsu manusia itu sendiri. Itulah merupakan hijab-hijab yang tebal. Tambah banyak ilmunya, tambah jauh dari Tuhan. Tambah banyak sholatnya, tambah jauh dari Tuhan. Tambah banyak ibadahnya, tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan atas semua itu. Dan karena manusianya tidak mau kembali kepada Tuhan, alasannya karena manusianya takut mati, maka sampai kapan manusia itu bisa mengabdi kepada Tuhannya, alias ingkar, alias syirik saja kita selama ini kepada Tuhan. Maka dari itu bila kita bertuhan berkonsep bercara seperti pemahaman ukuran manusia, ya maka tambah jauh dari Tuhan. Karena kita menghadapi hijab-hijab yang tebal di dunia ini. Maka dari itu, agar kita bisa ke langit untuk memasrahkan
hidup, untuk memasrahkan badan, untuk memasrahkan hak kepemilikan kita selama ini, untuk melepaskan kemelekatan manusianya, ya harus dibaiat manusianya agar bisa bebas terbang menuju ke langit, menuju Tuhan. Agar apa? Agar bisa menyaksikan bahwa sebenarnya Tuhan itu sama seperti manusia. Anda tidak akan menyangkal lagi bila Tuhan itu ya manusia, manusia itu ya Tuhan, bila Anda sudah berpasrah diri kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Anda, kita, saya memahami bahwa Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan bila yang masih jadi raja, bila yang masih menjadi penguasa di dalam bait hati kita masih diri manusianya, masih jin, api yang membara-bara yang ada di dalam dada kita. Bagaimana mungkin kita mau terima Tuhan sebagai Tuhan kita, sementara diri kitalah yang selama ini menjadi Tuhan sendiri-sendiri? Apa bukti bahwa kita selama ini menjadikan diri kita sebagai Tuhan sendiri-sendiri? Apa buktinya? Buktinya kita seolah-olah memisahkan antara diri kita dengan diri orang lain. Buktinya kita masih menganggap ada diri-diri yang di luar diri kita, sehingga semuanya hanya dongeng belaka. Itulah tandanya bahwa kita masih belum bertuhan. Kenapa? Karena kita masih percaya, yakin dengan diri yang tidak ada. Apa yang kami maksud diri yang tidak ada? Sebenarnya diri-diri yang di luar diri kita itu semuanya tak ada, tak wujud, tak nyata. Yang nyata adalah diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Bila diri kita tak ada, ya kita tak akan pernah nampak diri-diri yang lain. Bila diri kita tak ada, maka tak akan nyata penciptaan alam semesta ini. Bila diri kita tak ada, maka tak akan pernah ada langit dan bumi. Bila diri yang di dalam ini tak ada, maka tak akan tergelar kehidupan dunia ini. Ini yang wajib kita imani daripada kita mengimani diri-diri yang di luar diri kita. Daripada kita mengimani diri yang tidak ada. Diri Nabi Muhammad sebenarnya tak ada. Diri Nabi Isa sebenarnya tak ada. Diri Nabi Ibrahim sebenarnya tak ada. Diri Nabi Adam sebenarnya tak ada. Semua yang diceritakan di luar diri ini sebenarnya tak ada. Kecuali diri yang ada di dalam diri kita ini. Jadi diciptakan diri manusia ini supaya kita bisa suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, maka kembalikan lagi dari yang banyak menuju yang satu. Itu tujuannya, agar kita menjadi golongan orang-orang yang mengabdi. Apa yang harus diabdi? Bukan dengan sholat. Apa yang harus diabdi? Bukan dengan ibadah. Apa yang harus diabdi? Bukan dengan amal soleh yang kita anggap sebagai amal soleh. Apa yang dimaksud mengabdi? Bukan amal perbuatan kebaikan-kebaikan kita. Jadi mengabdi, apa yang diabdikan itu bukan itu semua, tapi yang diabdikan adalah
keberadaan, kewujudan diri manusia kita inilah sebenarnya kewujudan, keberadaan, dan kenyataan Tuhan itu sendiri. Itu yang dimaksud mengabdi, itu yang dimaksud pengabdian, itu yang dimaksud liya'budun, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Maka dari itu, bila yang ada hanya Tuhan, maka nyatalah apa yang dilakukan manusia itu sebenarnya itu pun yang dilakukan Tuhan itu sendiri. Jadi tanpa Tuhan tak ada manusia. Tanpa wujud Tuhan tak wujud manusia. Tanpa hidup Tuhan takkan pernah hidup manusia. Tanpa kuasa Tuhan maka tak akan berkuasa manusia. Jadi manusia adalah bayangan Tuhan, maka manusia adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Maka bagi manusia yang sudah berserah diri kepada Tuhannya, maka manusia sudah tidak jadi Tuhan lagi, alias Tuhanlah yang mentuhani manusia. Maka bila manusia sudah terbaiat hatinya, maka hidupnya akan enjoy saja di dalam aturan-aturan Tuhan. Enjoy saja di dalam hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Karena yang nyata hanyalah Tuhan itu sendiri daripada kenyataan manusia itu sendiri. Maka dari itu Tuhan sama seperti manusia, nyata keberadaannya bila manusianya sudah tak merasa lagi menjadi manusia. Kenapa manusia tak bisa lagi merasa dirinya sebagai manusia? Karena manusianya sudah kembalikan kewujudannya, sudah kembalikan kehidupannya, sudah kembalikan kekuasaannya kepada Tuhannya. Maka Tuhanlah yang berhak mengatur manusia. Itulah manusia yang bertuhan, itulah manusia yang beragama, itulah manusia yang selamat pulang ke kampung halamannya. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Maka apapun aktivitas manusia itu khairihi wa syarrihi minallah. Karena apa yang dikuasakan oleh manusia tak lain dan tak bukan itulah kuasa Tuhan itu sendiri. Bila manusianya masih merasa manusia menjadi manusia, maka tak akan pernah bisa menembus rahasia Tuhan. Yang ditembus hanya rahasia hawa nafsu sendiri-sendiri saja selama ini. Maka manusia akan terhijab dari Tuhannya. Selagi manusia masih terhijab dengan Tuhannya, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Semua sia-sialah apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sholatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, berbuat baiknya sia-sia, sedekahnya sia-sia, semuanya serba sia-sia. Kenapa? Karena manusianya yang masih berasa berkuasa atas apapun yang dikerjakannya. Karena manusianya belum kembali kepada Tuhan, ya anarlah tempatnya. Neraka, wail, neraka jahanam, neraka yang agung. Kenapa? Karena manusia mengagung-agungkan diri kemanusiaannya. Maka itulah yang dimaksud hati, jiwa, nyawa, roh yang masih terakui milik manusianya, ya terbakarlah aras manusianya. Makna terbakar di sini, manusia selalu didera dengan ketakutan,
berurusan dengan manusia lain, masih dibebani dengan rasa khawatir, dibebani dengan rasa takut, dibebani dengan rasa sedih, gelisah. Kenapa? Karena manusia senang tinggal di dalam anar, senang tinggal di dalam naroka, senang tinggal di dalam kemanusiaannya ketimbang tinggal di dalam Tuhannya. Maka ia pasti membeda-bedakan antara manusia dengan Tuhannya. Wong yang ada hanya manusianya, Tuhannya hayalan saja. Tuhannya hanya diperdebat-debatkan saja. Maka semuanya manusia akan selalu dan selalu bersandar kepada hawa nafsunya, yaitulah kehidupan akhirat. Itu akhir dari pengakuan diri manusianya adalah hawa nafsunya. Ya disitulah akhiratnya, akhirnya neraka yang menyala-nyala. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Ketika manusianya sudah terbaiat hatinya. Kapan? Ketika manusianya sudah terputus hatinya dari kemanusiaannya. Disitulah kebebasan manusia kembali menuju Tuhannya. Maka berbahagialah manusia di sisi Tuhannya. Maka menyaksikan alam semesta ini, menyaksikan dunia dari Tuhan. Jadi menyaksikan dunia dari langit sehingga tidak ada perbedaan lagi. Itulah yang dimaksud aplikasi suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Terang benderang cahaya Tuhan, terang benderang kehidupan Tuhan, terang benderang kekuasaan Tuhan, terang benderang kewujudan Tuhan pada tiap-tiap diri manusia. Berarti apapun aktivitas manusia, itulah aktivitas Tuhan itu sendiri. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Bagi pandangan Tuhan bila dipandang dari langit. Tapi bila manusia masih tinggal di dunia, ya pandangannya terbatas. Masih terbentur dengan hijab-hijab yang tebal. Manusia masih terbentur dengan diri manusia yang lain. Hati manusia terbentur dengan hati orang lain. Tak akan pernah menemukan kesamaannya. Tak akan pernah menemukan keliputan manusianya di dalam memahami manusia. Yang ditemukan hanyalah perbedaan saja. Jangankan beda agama, sesama agama saja kadang sering membeda-bedakan. Ada yang mengaku lebih mulia, ada yang dianggap lebih rendah. Itulah perbedaan-perbedaan itu karena manusia masih terpenjara oleh hawa nafsunya. Sehingga sampai kapanpun bila perbedaan itu ada, sampai kapanpun kita tak akan pernah selamat. Kita tak akan terentas dari rasa ketakutan. Kita tak akan terentas dari rasa penderitaan. Kita tak akan terentas daripada kesusahan hidup di dunia ini. Tolong, terus minta tolong dengan doa-doanya, karena kepanasan di dalam dadanya, karena kepanasan tinggal di dunia, hingga minta tolong terus. Namun bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, sudah bebas terbang meninggalkan kemelekatan hidup dan badannya, maka ia takkan pernah minta tolong lagi. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menolong manusianya. Karena Tuhanlah yang mencukupi manusianya. Karena Tuhanlah yang meliputi manusianya. Karena Tuhanlah yang menjaga, yang mencukupi manusianya. Dengan Tuhannya lah manusia berbahagia.
Terkadang kita hidup di dunia ini, berbahagianya hanyalah sejenak saja. Berbahagianya hanyalah kamuflase, hanyalah bayangan saja yang tak bisa langgeng kebahagiaan. Kenapa? Karena yang membuat bahagia kita di dunia ini bukan Tuhan, tapi yang membuat kebahagiaan kita adalah ketika cinta-cinta kita kepada sejenis kita, yakni dunia, itu datang pada kita. Bahagianya hanya sementara. Sebentar lagi, susah lagi. Banyak susahnya daripada bahagianya. Kenapa? Karena di dunia ini bagaikan neraka bagi manusia. Yang dianggap yang bisa membahagiakan manusia seolah-olah harta, jabatan, uang, kekayaan, wanita, anak-anaknya. Seolah-olah itu yang membuat manusia bahagia. Padahal kebahagiaan manusia itu hanyalah sebagai fitnah belaka, karena manusia merasa memiliki apa yang membuat dirinya bahagia, karena manusia merasa kemelekatan yang ada di dalam hatinya, cinta kepada yang selain Allah, maka tak akan pernah merasakan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal di sisi Tuhannya, karena manusianya fana, hancur di dalam kehidupannya, binasa di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, bila dalam sudut pandang ketuhanan, maka tak akan ada manusia yang salah. Sehingga bagi orang-orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, maka tidak akan menyalah-nyalahkan lagi manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia-manusia yang lain itu sebenarnya tidak ada kecuali Tuhan itu sendiri. Logikanya begini, bila diri kita tak ada, apakah kita bisa menyaksikan diri-diri orang lain? Dengan diri kita lah, maka terciptalah, maka terlihatlah, maka tersaksikanlah diri-diri orang lain. Karena manusia tidak mengenal Tuhannya, maka yang diyakini hanyalah yang bukan Tuhan. Diri-diri yang lain seolah-olah itu berdiri sendiri. Padahal tanpa diri yang ada di dalam diri kita, maka tak akan pernah ada diri yang di luar diri kita. Adanya diri yang di luar diri kita karena adanya diri yang ada di dalam diri kita. Berarti diri yang di dalam dan diri yang di luar, apa bedanya? Manusia dan Tuhan, apa bedanya? Aktivitas manusia dengan aktivitas Tuhan, apa bedanya? Jasad tanpa hidup, maka tak akan pernah ada jasad. Dengan hiduplah maka terciptalah jasad. Dengan Tuhannya lah maka terciptalah manusia. Jadi yang kita lihat selama ini hanya dohirnya saja yang bisa duduk. Yang kita lihat selama ini hanya dohirnya saja yang bisa bicara. Yang kita lihat selama ini hanya dohirnya saja yang bisa beraktivitas. Padahal yang duduk, yang berbicara, yang beraktivitas, yang kita lihat itu sebenarnya bukan jasad, tapi hidup, tapi Tuhan. Bukan manusia yang kita saksikan, tapi Tuhanlah penguasa manusia yang kita saksikan. Tergantung sudut pandang manusianya, pakai konsep ketuhanan atau konsep kemanusiaan, konsep dunia ataukah konsep akhirat, konsep bumi ataukah konsep langit. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Bagi Tuhan tidak ada yang salah, tapi kesalahan ada pada diri manusianya ketika manusianya masih merasa jadi Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu
di dalam limpahan rahmat, di dalam limpahan kepahaman apa-apa yang sudah dipaparkan. Bagi sahabat-sahabat yang baru hadir, bisa diikuti kembali, nanti diunggah ke YouTube Uripe Allah. Yang telah di-live-kan semuanya diunggah ke YouTube Uripe Allah, sehingga kita bisa mengulang kaji. Semakin diulang, semakin bertambah kepahamannya, semakin diulang, semakin mendapatkan banyak mutiara-mutiara yang terpendam di dalam kajian-kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab mungkin, maka saya akhiri dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.